saya Natasha Aurel Metasari dari Fakultas Farmasi Universitas Pekalongan, tahun ajaran 2020-2021, semester 2. NPM saya 16/2021. Di sini saya ingin menjelaskan atau mereview jurnal yang ditugaskan pada praktikum farmasi fisika. Di sini saya mendapatkan judul jurnal tentang pengaruh suhu terhadap koefisien partisi teofilin dalam pelarut N-oktanol air. Para penulisnya bernama Ismalinah, terus Tejo Yuwono dan Iis Wayuningsih. Mereka berasal dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sebelum saya mereview semua isi jurnal yang ada, di sini saya ingin memberitahukan sedikit tentang pengertian teofilin terlebih dahulu. Teofilin merupakan alkaloida yang terdapat dalam daun teh. Zat tersebut memiliki khasiat sebagai obat asma atau vasodilator. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh suhu terhadap perubahan koefisien partisi teofilin dalam pelarut oktanol air. Fase air yang digunakan adalah larutan dapar fosfat pada pH 7,4, sedangkan variasi suhu yang digunakan untuk mencapai kesetimbangan distribusi solut di antara kedua pelarut adalah 30 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, dan 40 derajat Celcius. Penetapan kadar obat dalam fase air dilakukan secara spektrofotometri dengan panjang gelombang 295 nm. Harga koefisien partisi teofilin dalam pelarut oktanol air pada suhu 30 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, dan 40 derajat Celcius diperoleh hasil berturut-turut 4,93, 5,34, dan 5,46. Hasil uji T pada P sama dengan 0,95. Untuk pengaruh suhu terhadap perubahan koefisien partisi teofilin dalam pelarut oktanol air menunjukkan adanya perbedaan yang bermakna. Aktivitas biologis suatu senyawa obat dalam sistem biologis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang penting adalah parameter hidrofobik dan lipofilik yang dikembangkan oleh Hanks. Salah satu dari parameter hidrofobik ini adalah koefisien partisi. Koefisien partisi atau lipofilisitas bertanggung jawab terhadap aktivitas obat, sebab untuk dapat masuk ke dalam organ dan mencapai reseptor serta menimbulkan efek biologis, obat harus melewati paling tidak suatu seri daerah hidrofobik atau fase lipoid, biofase, dan hidrofilik atau fase air atau eksobiofase. Molekul-molekul polar akan sulit menembus membran biologis dan mencapai tempat aksi. Molekul-molekul polar juga akan diekspresikan secara tepat dari sel target. Sebaliknya, senyawa yang bersifat nonpolar akan lebih mudah menembus membran biologis, antara lain karena adanya kesamaan lipofiliositas dengan fase lipid dan biofase. Setelah mempelajari pengaruh suhu terhadap kelarutan suatu obat, terutama obat-obat yang memiliki kelarutan kecil, kemudian hasil penelitiannya menunjukkan bahwa walaupun kelarutan obat tersebut dalam air dan dalam etanol sama-sama naik dengan naiknya suhu, namun kenaikan kelarutan dalam oktanol lebih besar dibandingkan kenaikan kelarutan dalam air, karena polaritas obat-obat tersebut lebih mendekati polaritas oktanol daripada polaritas air. Selanjutnya disarankan pula bahwa jika harga rasio kelarutan dalam lipid SO dan dalam air SW merupakan refleksi dari harga koefisien partisi P, maka harga koefisien partisi akan naik atau turun sesuai dengan besarnya perubahan suhu terhadap harga kelarutan dalam kedua pelarut. Kemudian persyaratan kondisi yang harus dipenuhi untuk uji koefisien partisi adalah: 1. Antara kedua pelarut benar-benar tidak tercampur. 2. Bahan obatnya tidak mengalami disosiasi. Ketiga, kadar obatnya relatif kecil. 4. Kelarutan obat pada masing-masing pelarut kecil.
Apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka hasilnya adalah koefisien semu atau APC. Theophylline juga berkhasiat sebagai antispasmolitik atau vasodilator pada asma yang masih banyak ditulis dalam resep. Kelarutannya dalam air dapat dikatakan sukar larut. Obat-obat yang kelarutannya kecil dengan naiknya suhu, kenaikan kelarutan dalam oktanol akan lebih besar dibanding kenaikan kelarutan dalam air karena polaritas obat tersebut lebih mendekati polaritas oktanol daripada polaritas air, sehingga akan meningkatkan koefisien partisinya. Selanjutnya diharapkan lebih mudah menembus membran biologis. Saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitiannya. Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum pada jurnal ini yaitu theophylline, 1 theophylline, 2 natrium hidroksida, ketiga natrium dihidrogen fosfat yang semuanya berderajat farmasi. Terus yang keempat 1 oktanol proanalisis, dan yang kelima Aquades. Alat-alat yang digunakan 1 spektrofotometer UV Vis Hitachi 150 sampai 20. Yang kedua termostat model DSB 1000 ED. Yang ketiga timbangan analitik Inaba Seiss-Casio, dan yang keempat pH meter ICAMAC. Penentuan koefisien partisi dilakukan dengan membuat pelarutan theophylline dalam dapar atau jenuh oktanol 0,1 mg% sebagai larutan stok. Diambil sebanyak 5 kali 10 ml larutan stok dan dimasukkan ke dalam 5 buah flakon. Kemudian ke dalam masing-masing flakon ditambahi dengan 5,0 mili oktanol jenuh dapar dan diinkubasikan dalam termostat pada suhu 30, 37, dan 40 derajat Celcius selama tidak kurang dari 4 jam. Sampel diambil dari fase air dan diukur serapannya secara spektrofotometri. Pada panjang gelombang 295 nm, pengenceran dilakukan dengan dapar fosfat pada pH 7,4 jenuh oktanol. Hasil dan pembahasannya, koefisien partisi secara sederhana didefinisikan sebagai perbandingan konsentrasi obat dalam fase lipoid maksudnya, dan fase air setelah dicapai keseimbangan. Karena koefisien partisi sukar diukur dalam suatu sistem hidup, maka biasanya ditentukan dengan in vitro menggunakan oktanol air sebagai fase minyak dan larutan dapar fosfat pH 7,4 sebagai fase air. Sistem oktanol air dapat digunakan menggambarkan distribusi suatu senyawa di antara fase organik dan fase air, karena sistem tersebut merupakan fase organik yang sangat kompleks. Selain itu, sistem oktanol air memiliki perbandingan hidrofil dan lipofil yang seimbang sehingga hampir mendekati sistem biologis membran. Dalam penelitian ini, fase air yang digunakan adalah larutan dapar fosfat 7,4 dapar sebagai dapar sebagai pelarut yang bersifat polar, memiliki kemampuan melarutkan solut ionik dan zat polar lainnya. Selain itu, pelarut polar mampu mensolvasi molekul dan ion dengan adanya gaya interaksi dipol yang menyebabkan kelarutan dari suatu senyawa. Sedangkan oktanol yang bersifat semipolar terutama dapat melarutkan zat nonpolar melalui interaksi dipol induksi pada derajat pelarutan tertentu. Di sini molekul zat terlarut tetap berada dalam pelarutan dengan gaya van der Waals, gaya London yang lemah. Pengaturan medium dapar pada pH 7,4 karena theophylline lebih stabil dalam dapar fosfat pH 7,4
dibanding pH yang lain, berarti pada pH 7,4 kecepatan degradasi teofilin karena pengaruh medium paling kecil, sehingga diharapkan perubahan atau perbedaan kelarutan yang ada lebih disebabkan oleh perbedaan suhu. Hasil perhitungan koefisien partisi secara teoritis menggunakan tetapan fragmentasi F dan Raker tersaji pada tabel sebagai berikut. Kesimpulan dari praktikum dan penelitian jurnal ini, suhu memengaruhi harga koefisien partisi teofilin dalam pelarut oktanol air. Koefisien partisi teofilin naik dengan naiknya suhu percobaan. Harga koefisien partisi teofilin dalam oktanol air pH 7,4 pada suhu 30, 37, dan 40 derajat Celcius berturut-turut 4,925, 5,341, dan 5,458 dengan perbedaan yang bermakna. Kemudian, hasil percobaan koefisien partisi teofilin lebih kecil dibanding hasil perhitungan teoritis menurut Raker. Tetapan termodinamik partisi teofilin A delta H bernilai positif. Berarti proses partisi yang terjadi merupakan proses endotermik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.